Kurniawan. Ya, berarti hadir semua ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin mengenai cerita fantasi. Ada yang masih ingat cerita fantasi? Terdiri dari apa? Ya, silakan ya. Fantasi terbagi menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Ya, cerita fantasi terdiri dari cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini itu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, menentukan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran kita hari ini selesai, kalian diharapkan bisa menentukan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Kemudian selain bisa menentukannya, kalian juga bisa menunjukkan buktinya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu membagikan soal pretest terlebih dahulu. Ya. Soal pretest ini kalian kerjakan, silakan kerjakan semampu kalian sesuai pengetahuan kalian. Kumpulkan. Ya, silakan duduk kembali. Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian saksikan video tersebut. Miss dan Bimbing Ajaib. Miss sampai janji memberi semua memiliki ajaib. Sudah kalian saksikan Miss dan Belimbing Ajaib. Kita bahas materi mengenai unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik cerita fantasi terdiri dari tema, alur, latar, tokoh pemeran, padang dan amanat. Kemudian yang pertama tadi kita bahas tema dulu. Tema adalah apa? Ya, tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Bagaimana cara kita mencari tema? Dengan mengajukan pertanyaan sendiri dalam hati. Menceritakan tentang apa cerita Miss dan Belimbing Ajaib itu. Ya, ada yang bisa? Apa kira-kira temanya? Ya? Seorang kurcaci yang baik hati yang memiliki pohon belimbing ajaib. Kemudian yang kedua, alur. Alur dikenal juga dengan istilah plot. Pola pengembangan cerita yang dibentuk oleh sebab akibat, ya. Nah, kira-kira dalam cerita Miss dan Belimbing Ajaib tadi menggunakan alur apa? Alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Coba, siapa yang bisa menjawab? Alur apa? Ya? Alur maju. Kenapa dikatakan alur maju? Dari awal ke akhir. Iya, karena menceritakan kejadian dari awal sampai akhir. Ya, benar ya. Latar. Ya, latar atau setting. Nah, latar itu terdiri dari latar tempat, ya di mana tempatnya terjadi. Kalau latar waktu, kapan dia terjadi. Kalau latar suasana, bagaimana suasana dalam cerita tersebut. Karena kita membahas tentang Miss dan Belimbing Ajaib seperti video yang kalian saksikan tadi, jadi kita sesuaikan latarnya dalam video tadi. Ya, masih ingat tidak dalam video tadi latar tempatnya di mana? Ada yang ingat? Rumah Miss, hutan koin, desa sebelah hutan, jalan, itu sungai. Bagaimana? Benar tidak tempatnya di rumah Miss? Ada tidak tadi yang ada pohon belimbing ajaibnya? Di hutan Morin, kemudian di jalan pada saat dia bertemu dengan ya, itu latar tempat. Kalau latar waktunya
Saat anak laki-laki sedang sakit perut. Iya, saat anak laki-laki sedang sakit perut, tentu saja dia merasa sedih, ya. Pada saat senang tadi ada, pada saat seseorang kakaknya itu yang merasa sedang mukanya buruk rupa, setelah dikasih obat belimbing ajaib, tiba-tiba merasa cantik, ya. Senang, berarti suasana dalam cerita tersebut ada rasa sedih, ada rasa senang, ya, itu berkaitan dengan latar, ya. Ya, bisa menentukan latar. Kemudian berikutnya tokoh dan penongkar. Tokoh adalah orangnya, orang yang berperan. Sedangkan penokohan adalah wataknya. Misalnya dalam cerita tadi siapa tokohnya? Luis, misalnya. Luis ibu tua, kakak adik tadi, ya. Luis wataknya bagaimana? Wataknya bagaimana? Baik, suka menolong. Ya, Luis baik, suka menolong. Dibuktikan siapa punya sakit dia tolong, kan? Amanat. Amanat adalah pesan atau ajaran moral yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Ya, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh pengarang di sana? Ya, apa itu? Kita harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita meskipun kita tidak mengenal. Iya, ya. Pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut, kita harus menolong siapapun, meskipun kita tidak mengenal orang tersebut. Ya. Jadi walaupun dia tidak kenal, kita harus menolongnya. Sama seperti kehidupan kita nyata. Walaupun kita tidak kenal, kalau orang tersebut membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya. Ya. Jadi itu kira-kira cara menentukan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Ya. Sampai di sana ada pertanyaan mengenai cara menentukan unsur intrinsik cerita fantasi. Semuanya jelas. Semua silakan berkelompok dan bergabung. Ini Ibu bagikan LKPD, lembar kerja serta didik kalian kerjakan bersama-sama. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ada masalah dalam mengerjakan tugas? Silakan lanjutkan, ya. Presentasi di depan. Presentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Karolin, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami mengenai unsur yang akan dengan mengharapkan imbalan yang seperti demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan saya silakan. Ya. Putri Kenny tidak berperan dalam cerita dan ia hanya muncul sekilas dalam cerita tersebut. Bagaimana? Ya, Bu. Ya. Ada yang lain yang mau bertanya ataupun memberikan masukan terhadap kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dulu. Sudah menampilkan yang terbaik. Silakan. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo perhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasil LKPD kelompok kami mengenai unsur-unsur tema yang dapat dalam cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna adalah sikap saling tolong menolong terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kita berikan aplaus juga untuk kelompok 2. Kemudian kelompok terakhir, silakan wakil kelompoknya untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3. 1. Tema yang terdapat dalam cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna adalah petualangan. 6. Amanat, kita harus saling menolong. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tunggu ya. Rehan kembali ke tempat dulunya ya. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Berdasarkan hasil dari 3 kelompok tadi, semuanya sudah bagus, sudah tepat. Ya, saja. Semuanya sudah mempresentasikan kerja kelompoknya secara maksimal. Sekarang silahkan kumpulkan KPD-nya. Dari hasil pembahasan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada jelas kira-kira? Jelas. Sekarang kita simpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi unsur-unsur intrinsik cerita fantasi terdiri dari yang pertama tema, alur, latar, tokoh-tokohan, sudut pandang, dan amanat. Bagaimana cara kita mencarikan hal tersebut? Dengan cara membaca di cerita atau bisa menonton di tayangan videonya. Ya. Sekarang ibu bagi soal lagi. Bagaimana pengetahuan kalian setelah kita belajar tentang unsur intrinsik? Ya, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi berikut. Silahkan kerjakan. Satu saja yang kita ambil. Berdiri bawa ke depan. Nah, ya, bawa sini dulu ya. Semuanya sudah mengumpulkan? Masih ada yang belum selesai? Sudah semua, ya bagus ya. Dari pembelajaran kita hari ini, bahwa unsur intrinsik cerita itu dapat kita temukan dengan cara membaca cerita atau menyaksikan video tayangannya, ya. Kalau kita tidak membaca atau menonton terlebih dahulu ceritanya, kita tidak bisa menentukan unsur intrinsiknya. Sampai di sana ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti semuanya sudah jelas. Untuk pertemuan berikutnya masih mengenai cerita fantasi, kalian pelajari di rumah. Nanti kita akan membahas mengenai menceritakan kembali teks cerita fantasi. Sampai di sana ada pertanyaan? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, semuanya berarti paham. Alhamdulillah. Ya, kita berikan tepuk tangan semangat untuk hari ini. Itu saja, karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya sehat dan besok bisa melanjutkan belajar seperti biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.